kosong ini. Kudu kenceng. Wah, Ndi? Ini makhluk kecil tapi sangat mematikan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pesona Bujang Desa. Ya, hari ini malam kedua kita masih mencoba mencari bunga rus. Ya, semoga malam ini kita bisa menemukan dan bisa segera mengedukasi masyarakat. Terus cara penanganannya nanti ketika ada yang tergigit. Oke, langsung saja kita ke lokasi, kita cari bersama-sama. Oke. Dari tadi kita telusuri sungai, ternyata belum mendapatkan hasil sama sekali. Kita coba telusuri ke pinggiran rumah-rumah warga. Biasanya juga ular-ular suka ada di sekitaran rumah warga. Maka kita juga coba telusuri di sekitaran ini. Nanti kita lewat sana ke arah barat, tapi ini lewat belakang rumah warga. Jadi kita cari dulu di sini. Oke, ayo. Ternyata lihat yang kita cari-cari. Mbah Loreng, ternyata dia sedang berendam di sumur tua. Tapi kayaknya dia nggak bergerak. Coba kita lihat. Aduh. Mati apa bro? Udah mati atau masih hidup? Coba kita lihat. Wow, mati. Ternyata mau. Urip. Urip bro. Masih hidup ternyata. Dan ukurannya ini cukup jumbo ya untuk ukuran ular. Bungarus ini yang dinamakan Bungarus candidus. Ular dengan bisa tinggi yang sangat mematikan. Kita coba rescue. Takutnya nanti warga pas mau ngambil air dia kena apa-apa. Makanya kita ambil, nanti kita rescue dan kita rilis di tempat yang aman. Sekaligus kita nanti edukasi tentang karakter ular ini. Oke. Bismillahirrahmanirrahim, semoga tidak terjadi apapun. Pakai apa ini ya? Posisinya angel sekali ini. Bulan ini terjebak apa cara? Bisa tembak gini. Harap ngin bentuk tanda kayaknya.
Sangat beruntung sekali kita mendapatkan Simbah Loreng ini. Ternyata dia sedang berendam di sumur, sahabatnya. Aduh, tapi susah banget nih buat ngambilnya. Panjang banget ini. Ini udah ukuran dewasa ini. Sobat kita pun di tangan. Sudah tahu rasa sih. Ki nggo nyantel sampe yo mau cakrik kayak yo. Ora candele mau doi. Tinggalan no. Yang kelalen masih ini kelalen. Ya. Jadi aja kamu. Ada badan lagi tapi ya. Satu ini. What the fuck? Mantap kirinya. Ya. Tapi yang orang wani ngangkat nih mas. Anu kian numbal orang. Udah gitu mas. Tinggal di lebu. Semuanya ngangkat. Nah. Ya mas. Set. Oh, Hati-hati Hen. Hati-hati. sebenarnya pada tenang apa? Kalem. Oke, kita coba tangkap dulu. Yang paling berbahaya adalah kepalanya. Maka dari itu kita harus memegang kepalanya. Mas, kok nganggo sepatu iki aman. Coba. Lah, kebun. Badannya. Kiki, Hen, Kiki, gede Kiki. Kosongannya. Di sini? Kok Kiki, ngene. Nanti Ngene. gini. Iya. Kudu kecekel kudu gue loh. Ini. On kamera. Oke, cekel apa ini ki? Nah, sering di. Olah, Cen. Jauhan sih, Cen. Ndi? Kisinya kalau baterai sing ngene ki. Ngene. Hen, maringin Hen. Ternyata susah banget ini kita buat nangkep. Soalnya kita harus berhati-hati banget ya dengan berhadapan dengan ulat mematikan ini. Dia akan selalu menyembunyikan kepalanya, entah itu di bawah batu ataupun pohon yang sudah mati. Bahkan dia akan menyembunyikan kepalanya di bawah badannya untuk melindungi dirinya. Coba supaya kepalanya keluar dulu. Soalnya kalau enggak, kepalanya yang kita tekan, dia lari lagi nanti, susah banget kita ngejarnya. Tuh, mari jalan nih. Ini berapa mas? Hah? Tariknya apa? Ini Aman kok ya? Man. Uji ngono kuwi lho. Akhirnya kita menemukan juga yang kita cari-cari, Mbah Loreng. Ini makhluk kecil tapi sangat mematikan. Oke. Aduh, tadi capek banget ini, susah banget nangkapnya. Aduh. Udah bisa diangkat tapi dia kabur ke kebon. Aduh, tapi akhirnya bisa kita tangkap. Oke.
sekarang kita langsung review ya. Kita akan bandingkan. Sebelumnya saya akan memberikan informasi dulu bahwa ada dua jenis ular loreng yang berbisa mematikan seperti ini. Yang pertama adalah Bungarus candidus yang seperti ini. Ini adalah Bungarus candidus atau yang biasa disebut adalah ular weling ya. Selama ini kan warga itu salah menyebut atau salah memberikan nama terhadap ular weling. Ular weling selama ini dalam pengetahuan warga yang berwarna kuning itu sebenarnya adalah ular cincin emas, bukan ular weling ya. Atau bahasa latinnya Boiga dendrophylla. Itu adalah ular cincin emas. Dan ular weling itu hampir sama memang sekilas kasat mata dengan ular welang. Apa bedanya dengan ular welang? Sekarang kita paparkan semuanya. Perbedaan yang pertama adalah yang mencolok dari perbedaan itu adalah dari tubuhnya, adalah dari coraknya, warnanya. Ini memang hitam putih, tapi lihat kalau bisa di zoom kelihatan di putihnya ini masih kotor. Ini masih ada bercak hitamnya. Kalau yang Bungarus fasciatus itu bersih sekali putihnya. Dan perbedaan yang kedua adalah dari warna lingkar hitam putihnya. Kalau candidus bagian perutnya dia berwarna putih. Oke, jadi hitamnya dia tidak tembus ke bagian perutnya. Kalau yang fasciatus dia hitamnya hitam pekat dan lingkar hitamnya itu tembus sampai ke perut. Jadi lingkarnya benar-benar seperti cincin. Oke, itu perbedaan yang kedua. Dan yang ketiga dari bentuk ekor. Untuk yang candidus ini bentuk ekornya ini lancip ya. Lihat, memang seperti ekor ular lainnya, lancip. Sementara untuk yang fasciatus dia ekornya itu pipih, melebar, cenderung melebar. Jadi sering sekali dia untuk mengecoh predator ular tersebut, semisal king cobra dia juga adalah makanannya, atau burung elang ya. Jadi yang diserang bukan kepalanya, tapi yang diserang itu sebetulnya adalah ekor. Jadi dia bisa selamat dari luka fatal dari kepalanya. Oke, mungkin yang bisa dijelaskan tiga itu tadi perbedaan yang sangat mencolok. Jadi hanya penyebutannya saja yang berbeda, tapi itu sangat penting karena mereka ini dari jenis yang berbeda, dari keluarga yang sama yaitu Bungarus, tapi dia dari jenis yang berbeda seperti itu. Dan ini tangkapan terbesar saya. Bungarus yang pernah saya tangkap itu tidak sebesar ini dan tidak sepanjang ini. Beruntung sekali. Oke, nanti kita rescue, kita bawa dan kita rilis di tempat yang aman. Oke, mungkin langsung closing di sini ya, biar menghemat baterai kamera. Ya, untuk pencarian Mbah Loreng atau Bungarus cukup sekian karena kita sudah mendapatkan target dan kita sudah. Oh ya, satu lagi hampir lupa. Ular ini memiliki bisa jenisnya neurotoxin ya. Ada dua jenis bisa, yaitu hematoxin dan neurotoxin. Untuk jenis naja atau kobra Jawa itu dia memiliki bisa jenis hematoxin dan ini adalah jenisnya dari neurotoxin. Apabila nanti ketika ada seorang tergigit oleh ular ini, penanganan pertama adalah kita harus melakukan imobilisasi. Apa itu imobilisasi? Jadi ketika seseorang tergigit, misalkan pada tangan seperti ini, di area jari ataupun di lengan, nah tangan korban itu diluruskan seperti ini dan nanti akan diberikan pen
dengan apapun itu yang bersifat keras, entah itu dari besi atau tongkat atau apapun. Nah, dua-duanya diapit dari kanan dan sebelah kiri sini, nanti diikat ya. Tujuannya untuk apa? Untuk supaya tangannya ini minim dari gerakan, karena sebetulnya bisa ular ini menyebar melalui kelenjar ya. Selama ini kan orang menyebutnya itu dia menyebar melalui darah ya, pembuluh darah. Jadi semakin dia panik, semakin darah itu cepat menyebar, dipompa oleh jantung. Sebenarnya rekomendasi dari WHO yang terbaru adalah imobilisasi, karena memang penyebarannya itu melalui kelenjar. Jadi kelenjar itu ketika anggota badan kita digerakkan, kelenjar itu akan bereaksi. Jadi penanganan pertamanya seperti itu, imobilisasi. Kemudian yang kedua, langsung segera dibawa ke pusat kesehatan, karena antibisa atau serum bisa dari ular welang atau weling ini sudah ada di Indonesia. Makanya selama ini saya juga tidak mau bermain-main dengan ular yang berbisa seperti ini. Saya akan melakukan safety first ya, yaitu dengan alat tongkat ataupun hook. Karena saya belum punya hook, makanya saya pakai seadanya, itu bambu, dan langsung saya pegang kepalanya. Tidak seperti ular-ular yang tidak berbisa atau dari keluarga kolobrid. Itu misalkan kita pegang tanpa pegang kepala, kita pegang badannya atau ekornya, itu masih cenderung aman, karena kalau tergigit pun tidak fatal seperti itu. Oke, cukup sekian edukasi dari saya, semoga bermanfaat. Dan ini tidak untuk ditiru ya, ini hanya untuk edukasi masyarakat, pengetahuan untuk cara penanganan ketika ada ular atau ketika seseorang tergigit ular. Jadi seperti tadi yang saya jelaskan, semoga bisa meminimalisir akibat yang fatal. Jadi semoga bisa terselamatkan. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.